Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk yang hadir di JCC dan untuk yang hadir di Zoom secara daring. Pada hari ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan Intakindo Indobuildtek 2021. Dan puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul baik melalui Zoom maupun di ruangan ini untuk melaksanakan webinar secara hybrid. Pada hari ini narasumber kita adalah Profesor Manlian Simanjuntak dan akan dimoderatori oleh Pak Insinyur Irviandi Basuki MT. Selanjutnya saya akan meminta bantuan dari Bapak Ketua Umum kita, Dr. Insinyur Sigit Adja Susilo untuk membuka acara kita hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Manlian Simanjuntak, Dewan Pengurus LPJK sebagai narasumber pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Sekjen Intakindo, Bapak Insinyur Irviandi Basuki MT, yang nanti akan menjadi moderator pada kegiatan sesi hari ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, rahmat kesehatan dan keselamatan. Meskipun dalam pandemi COVID ini kita bisa berkumpul bersama-sama, tentunya dengan menjaga prokes. Saya berpikir sebelumnya saya merasa nyaman, enak, terlena mungkin ya. Tapi ternyata kemarin ada berita bahwa PPKM itu akan diterapkan di nanti Desember pada saat PPKM level 4 bahkan ya. Itu untuk Natal dan Tahun Baru. Karena apa? Karena ternyata terjadi lonjakan lagi di Jerman. Itu kasus kelima, gelombang kelima begitu. Sedangkan kita Indonesia baru gelombang kedua kalau tidak salah. Tentu saja dengan demikian maka kita harus semakin waspada karena memang betul pada saat ini Pak Sekjen sebagai Dewan Kehormatan DPP Intakindo Jawa Timur, saya diminta memberikan sambutan di buku yang akan diterbitkan dari DPP Jawa Timur, itu DPP Intakindo Jawa Timur. Sambutan saya itu saya bicara tentang health dan IT untuk Intakindo masa depan. Pertama kita senang, bebas. Ternyata ada berita lagi dari Jerman. Akhirnya kita harus menjaga health dan kemudian juga meningkatkan IT kita untuk tenaga ahli konsultan Intakindo ini. Jadi kira-kira demikian ininya. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kita ke acara utama kita hari ini. Webinar mengenai penyelenggaraan manajemen proyek konstruksi di era globalisasi. Pada hari ini webinar kita narasumbernya adalah Profesor Manlian, nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita dan moderator kita adalah Bapak Insinyur Irviandi Basuki MT. Pada Pak Irviandi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam kondisi sehat walafiat. Aja masuk ke pokok masalah acara ini, yaitu seminar tentang penyelenggaraan manajemen proyek konstruksi di era globalisasi ya, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Manlian Ronald Simanjuntak STMT yang merupakan guru besar UPH dan juga pengurus LPJK dan anggota Intakindo ya Pak ya. Kalau kita baca CV-nya bisa habis seminar ini 2 jam nggak cukup karena 200 lebih lembar ya. Tapi beliau ini kalau saya baca itu ahli terkait dengan manajemen proyek dan manajemen konstruksi karena beliau sangat concern saya lihat mulai muda ya terkait manajemen konstruksi. Jadi kita mendapatkan ilmu yang tepat oleh guru yang tepat ya. Beliau memang guru besar di bidang manajemen proyek.
Jadi kita tahu apa bedanya manajemen proyek dan manajemen konstruksi, nanti beliau akan jelaskan. Ini manajemen proyek konstruksi lah, ini agak menarik ini ya. Ke depan memang kayaknya banyak konstruksi-konstruksi yang dilakukan dengan pola-pola manajemen proyek. Apalagi dikombinasi tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tentang health dan IT. Karena health and IT ini penting menjadi ikon ke depan, saya pikir, dalam konteks untuk kesehatan dunia ya. Karena Pak Prof, sekarang ini sistem monitoring di manajemen konstruksi khususnya itu masih konvensional. Paperworknya itu bisa sampai 1 meter kalau di fotokopi itu. Nah ini ke depan ini bagaimana yang bisa praktis, karena pemeriksa itu tetap bekerja di paperwork, tidak mau soft file gitu yang diberikan, tidak mau. Jadi setiap kegiatan, setiap langkah, setiap proses mulai dari izin-izin dan sebagainya itu betul-betul menghabiskan administrasi. Jadi kadang-kadang kalau cepet-cepetan gitu kerja fisiknya sama kerja administrasinya, cepetan kerja fisiknya, administrasinya keteteran pasti. Ini problem-problem yang terkait sama manajemen konstruksi, apalagi dikaitkan dengan manajemen proyek, di mana mulai dari gagasan sampai pasca proyek dan sebagainya, ini tentunya suatu proses yang besar kalau dikaitkan dengan health and IT. Nah ini mungkin ada gagasan-gagasan terkait dengan regulasi-regulasi terkait manajemen proyek dan manajemen konstruksi ke depan. Tapi detailnya baik kita serahkan ahlinya saja untuk berbagi ke kita semua. Mudah-mudahan ini seminar ini bisa diresume nanti sebagai masukan kepada kementerian, dalam hal ini PUPR, dan bisa menjadi acuan-acuan baku untuk manajemen proyek dan manajemen konstruksi ke depan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Prof. Manlian untuk menyampaikan. Silakan Prof. Terima kasih Pak Moderator, Pak Irviandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja topik yang kita akan gali pada kesempatan yang baik ini adalah mengenai penyelenggaraan manajemen proyek konstruksi di era globalisasi. Bapak dan Ibu sekalian, kata kuncinya di sini sebenarnya bagi saya bukan manajemen proyeknya, bukan manajemen proyek konstruksinya, bukan juga era globalisasi. Ini menarik ya, ternyata ada kata penyelenggaraan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian mencermati, mungkin yang penting ini manajemen proyek konstruksi tadi disampaikan oleh Pak Moderator, atau mungkin era globalisasi. Tetapi apa sih sebenarnya ruh dari seluruh proses penyelenggaraan? Nah itu yang penting. Langsung saya simpulkan, selalu saya mencoba untuk menyederhanakan dalam perspektif manajemen proyek dan manajemen proyek konstruksi. Dalam siklus konstruksi itu yang terpenting adalah satu, yaitu fungsi kontrol. Jadi teman-teman Menpro itu langsung tahu controlling proses ini menjadi penting. Ya, jadi tentunya Bapak dan Ibu sekalian dalam manajemen proyek konstruksi, dan juga di era globalisasi. Era globalisasi ini sering disebut masuk dunia industri 4.0. Saya boleh menyampaikan kita industri 6.0. Tetap berbasis digital, berbasis society 5.0, tapi juga 6.0 adalah berbasis sustainability. Beberapa kebijakan yang ada di negara ini dalam konteks penyelenggaraan, maka isu kedua setelah controlling adalah sustainability. Bagaimana keberlanjutan? Jadi kami di LPJK mencermati penyelenggaraan jasa dan usaha sederhana. Bagaimana jasa tetap berlanjut, usaha tetap berlanjut. Nah, untuk itulah beban yang diberikan kepada negara, kepada kami, nanti coba akan kami potret begitu, dalam konteks penyelenggaraan ini seperti apa, dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian curious terhadap pelayanan diberikan oleh Kementerian PUPR, apa sih? Atau mungkin ada warna di mana LPJK yang lalu dengan LPJK sekarang, atau mungkin trending ke depan. Nah kita akan lihat nanti. Bapak dan Ibu sekalian,
Bagian pertama yaitu hal mengenai globalisasi. Pada awalnya saya mau mengangkat mengenai manajemen proyek, tapi tunggu dulu lah. Kita masuk dulu dalam konteks global. Satu kata kunci penting, konteks global itu terhubung, terkoneksi, terintegrasi. Keniscayaan Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah terlambat karena 2010-2011, sekitar 10 tahun yang lalu dunia global itu sudah masuk. Bahkan 2002, jurnal penelitian konteks sustainability dalam perspektif industri 6.0 itu sudah berkembang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, keniscayaan seluruh layanan itu terintegrasi. Trending ke depan, sertifikasi profesi dan badan usaha tidak lagi manual, tidak lagi ada tatap muka secara fisik, tapi terintegrasi secara cepat, mau tidak mau berbasis IT. Di jalan tadi saya ditelepon oleh salah dua teman-teman asosiasi profesi, Pak Prof, gimana sih memperpanjang sertifikat keahlian saya? Saya jawab, jangan lupa logbooknya diupdate. Titik. Nanti urusan PKB, urusan yang lain-lain, nanti tarik data dari Siki oleh LSP. Selesai. Berarti mari bersama-sama teman-teman asosiasi, baik profesi, badan usaha, dan rantai pasok, mari kita ajak teman-teman tenaga ahli kita kembali lagi mantengin gitu loh logbooknya. Silakan masuk ke link PKB. Link yang ada di Siki Kementerian PUPR. Awal Desember kita akan masuk dalam era aplikasi baru yang nanti akan saya tunjukkan. Nah, tapi ada juga dalam konteks global ini harus cepat. Iya, cepat. Sertifikatnya jangan lama-lama. 5 hari, 10 hari, 15 hari. Bahkan SBU harus tidak boleh lebih dari 15 hari. SKK juga demikian. Jadi mau tidak mau, segala konteks global itu menjadi tantangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam layanan konstruksi kita, maka asosiasi tidak bekerja sendiri. Kementerian nggak bekerja sendiri. Sekarang kita ada BNSP, ada OSS. Jadi ini adalah instrumen yang harus kita integrasikan. Ternyata sudah masuk dunia global. Nanti mungkin bisnis prosesnya bisa kita lihat. Kita masuk industri 4.0, saya cepat saja, berbasis digital. Sudah 5 menit 28 detik. Kita masuk industri 5.0 berbasis society. 4.0 lo dan gue N. Karena mau nggak mau kita langsung chatting. Tapi mau nggak mau kemudian 5.0 kangen ya, mari kita ketemu lagi ya. Maka kita ada visual effect gitu supaya ketemu lagi. Startup mulai berganti, kemudian akhirnya buka kantor lagi. Nah sekarang kantor-kantor yang lama naik harganya karena tidak lagi virtual terlalu. Seperti ini kita lakukan secara hibrid. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk sebenarnya tidak lagi dalam industri 4.0. Saya mau kasih virus kepada kita. Terlambat Bapak Jokowi menyampaikan 2017. Jepang masuk industri 5.0 2015. Nah, negara sekarang sudah masuk industri 6.0. Tetap berbasis digital, communication, tapi kemudian ada sustain. Nah, solusi yang sekarang ada pameran besar di Jakarta mengenai mobil otomotif, maka sistem listrik menjadi inovasi-inovasi baru. Maka sumber daya alam yang memang berasal dari fosil menjadi bahan bakar, kemudian diinovasi menjadi listrik. Mungkin energi lain. Nah ini ya kemudian mau nggak mau berpikir bagaimana inovasi itu, keberlanjutan itu. Nah inilah yang kemudian menjadi keniscayaan kepada kita bahwa industri berkelanjutan. Maka sistem robotik segala macam, energi itu menjadi sesuatu yang keniscayaan, sampai dengan construction method kita juga harus sustain. Mau tidak mau, waste, konservasi energi, kemudian manusia juga efektif, dan kemudian penggunaan sumber daya yang terbarukan, green construction itu kemudian menjadi sesuatu tawaran. Betul, sustainable buildings, kemudian green construction, sampai isu 2050 net zero carbon. Jadi ini keniscayaan perkembangan sekarang Bapak dan Ibu. Mari saya mengajak kita semua melihat pathway kita 2050. Megatrend dunia itu 2045. Sehingga beberapa kementerian Bapak Presiden menyampaikan dalam kondisi global
Maka Kabinet Indonesia Maju nanti legasinya adalah 2045. Kami mohon melalui Intakindo yang luar biasa ini, maka negara harus menempatkan kalau ada kabinet baru, jangan lupa 4 pilar, ntar berubah lagi 6 pilar, 7 pilar gitu ya, nggak berkelanjutan. Apalagi Indonesia sudah masuk menjadi tuan rumah G20 di tahun 2022 mendatang. Nah ini adalah momentum Bapak dan Ibu. Kesempatan yang baik ini kami mengencourage kita sama-sama bersiap sebentar lagi. Hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan. Kita akan masuk dalam era yang namanya adalah partnering. Jadi dalam pilar presidensi G20 Indonesia 2022, maka industri 6.0 konteks keberlanjutan adalah partnering system. Tadi ada controlling ya, kemudian ada sistem yang namanya partnering. Itu keyword-keyword yang nanti saya membantu Pak Moderator untuk bisa menggali menjadi pertanyaan. Maka dari itu, yang namanya asosiasi nanti akan berpartner. Ke depan nggak banyak LSP ya. Tadi Pak Ketum menyatakan, kalau LSP-nya cuma satu-satunya untuk Japker itu, untuk klasifikasi itu, kalau dia kolaps gimana? Nah ini, saya setuju Pak Ketum. Maka kami dari LPJK sudah melihat itu. Mau tidak mau, yang namanya masa transisi harus berakhir paling lambat 31 Desember 2021 ini. Pak Singgi ada di sini, tadi kami rapat tadi pagi, kami harus geser layanan itu, betul? Ya, mari Bapak Ibu dukung supaya nanti tidak hanya kementerian yang bekerja, tapi juga teman-teman masyarakat. Pasti sangat setuju. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun klasifikasi, subklasifikasi Japker yang saat ini konversinya 168 Japker, kami potret nggak semua itu, maka walaupun baru ada 3 klasifikasi LSP, masih ada 5, kami percaya teman-teman yang sekarang sudah mendapat sertifikat SK, Witness, dan sertifikat dari BNSP siap untuk membantu sepenuhnya. Apakah dibuka katupnya untuk skema yang lain? Nah inilah dia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, isu 2022, maka Indonesia masuk menjadi trending topics international, yaitu kemitraan, produktivitas, stabilitas, berkelanjutan, dan leadership. Nah ini isu yang mungkin bisa jadi topik-topik webinar ke depan, yang nanti akan didorong oleh Intakindo dan kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Peran kita di PBB dan seterusnya, dan konteks MEA. MEA 2015 terus digali tapi nggak diangkat-angkat tuh. Nah jadi kesempatan yang baik ini, mumpung G20, kemudian kita masuk dalam layanan di PBB 2015, tolong diangkat lagi. Karena free trade ini sekarang dengan adanya pandemi COVID harusnya tersambung dengan cepat. Nah, itu semua pada akhirnya selesai urusan globalisasi, akhirnya mengubah budaya. Saya kok kurang nyaman dengan kata mengubah, tapi to transform the culture. Jadi kita bertumbuh budaya kita. Cepat dan segala macam, tadi di tempat sana tadi sebelum mulai saya ada meeting dan seterusnya, tapi memang ada suatu budaya. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, dalam dunia konstruksi, Bapak dan Ibu sekalian, culture ini tetap mengutamakan relasi. Bagaimanapun juga. Ya, kalaupun kita memang terbatas oleh digital dan seterusnya, namun saya percaya bahwa yang namanya transformasi budaya dalam era globalisasi itu akan mencermati bagaimana budaya industri konstruksi Indonesia saat ini. Dan tentunya saya melihat bahwa dinamika budaya itu akan memberi nilai value dari budaya kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya, dalam dunia transportasi, maka adanya satu pertumbuhan budaya dalam proses planning, procurement system, dan construction system. Saya tutup bagian kedua dengan yang namanya budaya, merespon globalisasi. Nah, kita masuk dalam konteks manajemen proyek konstruksi. Tadi disampaikan oleh Pak Moderator, ini manajemen proyek, manajemen konstruksi. Saya boleh menyampaikan sebagai guru besar manajemen proyek konstruksi, mother knowledge-nya adalah project management. Itu yang sudah sangat tua. Maka turunlah referensi itu menjadi berbagai body of knowledge. Termasuklah di dalamnya adalah construction. Sehingga PMBOK berbasis construction pun dikembangkan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketum, betul sekali. Health,
Safety, Security, and Environment Management. Itu menjadi masukan dalam PMBOK Guide yang terakhir. Nah, inilah kemudian diterapkan di dalam seluruh kompetensi, klasifikasi, subklasifikasi, dan Japker. Ke depan kami dari LPJK akan memotret ini terhadap setiap Japker, sehingga akan menarik. Apa itu proyek? Proyek adalah investasi. Saya nggak lanjut supaya nanti bisa kita bahas. Nah, bicara proyek, manajemen proyek, tentunya kita kenal istilah yang sangat klasik yaitu PM, yaitu perencanaan, lalu kemudian pelaksanaan, lalu kemudian evaluasi. Nah, tentunya proses itu dimulai dengan adanya perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan kemudian evaluasi. Dalam siklus proyek ini, maka yang terutama adalah controlling. Di asosiasi, fungsi kontrol. Di proyek, fungsi kontrol. Di pemerintah, fungsi kontrol. Sistem itu diturunkan dengan adanya audit sistem, pemantauan, report, dokumentasi, dan lain-lain. Dimasukkan dalam sistem yang berbasis aplikasi IT, kemudian kita dapat mengendalikan. Nah, tentunya dalam proses pengendalian proyek berbasis digital, tentunya ada humanis system. Nah, ini yang kami pelajari juga di Kementerian PUPR, bagaimana mendorong teman-teman untuk maju secara keahlian, tidak kaku, dan aplikasinya mengakomodir. Contohnya, dulu kalau ikut seminar 5 SKPK. Contohnya begitu ya. Tapi sekarang karena kita bisa internasional dalam negeri, maka 5 kali 2. Jadi peserta aja 10. Nah, itu kami adopt dalam aplikasi yang nanti akan go live di bulan Desember. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian kalau mengadakan webinar ataupun FGD ataupun PKB, jangan ditulis jumlah SKPK-nya. Ya, ada SKPK yang ketentuan berlaku. Cukup kata SKPK-nya. Karena dalam kegiatan seperti ini, narasumber diakui, panitia diakui, peserta diakui. Maka Pak moderator kita, Pak Sekjen, sebagai moderator ada SKPK-nya. Beliau sebagai peserta ada SKPK-nya. Beliau sebagai panitia ada SKPK-nya. Mungkin hari ini beliau 20 SKPK. Peran beliau. Pak Ketum juga demikian. Pak Singgi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tentunya kita yang mengatur sistem. Kita yang mengatur aplikasi. Nah, kami belajar di Kementerian PUPR seperti itu. Aplikasi yang ada di LPJK, seluruh bidang, aplikasi yang ada di kementerian, ada simpan dan lain-lain, dan antar kementerian lembaga, 16 KL, dan lain-lain. Gimana tuh? Yang saya pikirin adalah kita nih, tenaga kerja konstruksi, jangan dipersulit. Tapi tenaga kerja konstruksi mesti kenal. Kalau saya mau dapat sertifikat, tanyanya kemana? Tanya ke asosiasi dulu dong. Nanti asosiasi mengarahkan ke, oh sekarang kalau ngurus SKK, upload masuk ke Pusdatin PUPR yang ngarahkan asosiasi. Betul enggak? Kami nggak sanggup. Nah, disitulah kami boleh menyampaikan begitu vitalnya masyarakat jasa konstruksi. Keberadaan LPJK yang di pemerintah tentunya harus lebih menggerakkan masyarakat. Nah, inilah mungkin sedikit-sedikit masuk, tapi saya akan lewatkan saja ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada masalah-masalah penting. Tadi kita sudah lihat dalam konteks globalisasi, project management. Mari kita masuk dalam satu era, kita lihat dulu ada masalah apa. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, kita yang berpraktek bisa mencermati. 1. Jumlah tenaga ahli kita. Sejak LPJK ditetapkan oleh pemerintah dan wakil rakyat, sudah naik sekitar 6-7%. 2012, ini ada Pak Sigit sebagai dewas kami, itu 12% tenaga ahli yang nyantol di link PKB. Sekarang naik 18,63, perkiraan 1 bulan 500-600 orang. Nah, kami akan dorong lapor Pak Sigit, itu per bulan akan 1.000, berarti 1 tahun 10.000. Maka 4 tahun kepengurusan kami akan ada 40.000 PKB. Nah, ini bukan janji, kita lagi berusaha. Kenapa? Karena supaya marak begitu. Jadi harus tercatat. Nanti kalau ini ditarik ke handphonenya Pak Presiden, tahu jumlah tenaga ahlinya beserta sebarannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, jumlah tenaga ahli kita
tenaga terampil ini masih berbasis PP 22, PP 14 sudah menyebutkan tenaga ahli, kemudian teknisi dan analis, dan yang ketiga adalah operator. Tapi ini masih berbasis yang lama. Nah, kalau kita lihat sekarang, trending topiknya PP 14. Pak Singgi tahu benar. Satu, bahwa pendidikan didorong. Dulu yang namanya tenaga ahli bisa D3. Sekarang harus S1. Masuk di jenjang 7 itu sudah minimum S1. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau dibilang sekarang bagaimana peningkatan kualitas tenaga ahli konstruksi atau tenaga kerja konstruksi, yang namanya ahli sudah harus minimum S1. Dan bahkan teman-teman arsitek itu luar biasa. Tenaga ahli itu teman-teman DAI harus ya itu minimum jenjang 9. Wah, luar biasa. Ada usaha-usaha untuk meningkatkan teknisi, operator. Dan kami petakan berdasarkan 8 klasifikasi yang ada. Ini tidak mudah. Jadi masalah? Iya. PP 14 masalah? Sejujurnya iya. Tapi kita tetap semangat. Karena ada Intakindo di sini yang siap melayani klasifikasi, subkla, bahkan tanda petik nanti kalau LSP-nya jalan, bagaimana klasifikasi yang lain. Nanti kita buka dalam diskusi. Bagaimana teknisi analis dan juga operator. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah kita tahu kedalaman masing-masing klasifikasi? Kami mengajak nanti Intakindo menggali ini. Gak apa-apa, Intakindo klasifikasi sipil. Mari kita gali klasifikasi yang lain. Gak apa-apa toh, untuk memberikan masukan. Karena sekarang kalau kita mengadakan PKP, itu kan bukan cuma untuk anggota kita, untuk yang lain juga. Bahkan Intakindo, menurut SE Ketua LPJK yang baru nomor 8 tahun 2021, memiliki peran untuk menilai, bahkan memverifikasi, memvalidasi, dan menilai PKB seluruh tenaga ahli untuk klasifikasi sipil. Berarti sekarang yang namanya APT, Asosiasi Profesi Terakreditasi, tidak melulu dengan anggotanya, tapi terbuka. Sama dengan LSP, sama juga dengan LSBU. Bisa melayani seluruh anggota yang lain. Nah, tentunya masing-masing klasifikasi ini memiliki keunikan. Saya lewatkan saja, nanti kita bahas. Masalah kedua, dalam dinamika konstruksi kita ini adalah di tahap siklus ini. Kejadian, kalaupun saya asumsikan dalam kesempatan yang baik ini, Bapak dan Ibu sekalian, kecelakaan di jalan tol dan lain-lain, itu keniscayaan karena memang bagaimana proses operasi itu tidak mudah. Mungkin jalan tolnya tidak gagal, tapi bagaimana kita mengawasi itu menjadi penting. Saya orang main pro, saya sebut itu kegagalan proses operasional. Dan sekarang kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden bahwa seluruh proyek infrastruktur yang begitu cepat, masalah ke depan akan timbul adalah bagaimana operation system. Cost, time, dan quality dari apa seluruh yang sudah dibangun. Sehingga mungkin di setiap siklus itu akan ada masalah-masalah. Belum lagi yang masalah ketiga adalah dinamika kebijakan. Seru juga ya, 2021 Januari, April lahir 6 peraturan Menteri PUPR. Jadi LPJK itu baru 3-4 bulan harus bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, mendorong lahirnya peraturan menteri. Karena apa? PP kita muter balik 14/2021 akibat Undang-Undang Cipta Kerja. Muter balik semuanya. Jadi memang banyak. Nah, mau tidak mau, maka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 harus dipotret terhadap kebijakan yang lain. Sedikit saja ini saya kutip, tapi mungkin nanti secara cepat coba kita lihat. Di dalam lingkungan hidup, kita lihat dalam postur Undang-Undang 32 tahun 2009, maka dunia konstruksi punya peran yang sangat besar. Bagus-bagus lahan digali Pak Sekjen, diuruk, wah itu dia juga masalah juga tuh. Tapi tentunya memiliki value. Apa? Supaya prinsip berkelanjutan dalam Undang-Undang 32 2009 nyambung dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Dalam konsep penataan ruang Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kemudian integrasi pemerintah daerah dan seluruhnya dengan pemerintah pusat ini bisa menata sehingga konteks ruang kita itu berkualitas. Nah, kalau kita masuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, PP-nya sudah ada 22 2020 diganti menjadi PP 14. Inilah yang kemudian kita gali Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana penyelenggaraan jasa,
dan juga kemudian perikatan antar para pihak, kita belum memiliki form of contract, ya, karena memang bagaimana kita ini berkontrak itu perlu diatur lebih lanjut. Kemudian konteks keempat, yaitu keberlanjutan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, dan juga bagaimana mengantisipasi kegagalan konstruksi. Tenaga kerja konstruksi yang kami cermati juga adalah tenaga kerja konstruksi asing. Nah, ini yang juga LPJK juga sedang kerjakan, dan lain-lain. Menarik Bapak dan Ibu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, maka ada amanah, segala sesuatu layanan harus terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi. Sehingga apakah OSS-nya sudah siap, Pusdatin PUPR sudah siap, apakah BNSP sudah siap? Ini yang juga menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, bagaimana dengan bangunan gedung Bapak dan Ibu sekalian? Ini juga mencakup bagaimana postur syarat kelaikan. Ini masalah juga yang dicermati mulai dari IMB sampai keluarnya SLF. Kita belum punya form of contract. Sehingga ini yang menjadi acuan kita masih mengacu kepada FIDIC. Ada warna-warnanya nih. Red book, yellow book, ya. Nah, ini semua memang harus kita potret. Tapi kita belum punya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk dengan 6 peraturan Menteri PUPR yang baru. Yang saya pikir sosialisasinya harus kenceng. Ini dinamika. Loh, ini urusan manajemen proyek, kok urusannya sama peraturan? Ya harus. Dalam konteks perencanaan, implementasi, analisis, dan evaluasi itu adalah dunia manajemen proyek, kita harus tahu. Permen PUPR nomor 6 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, ini kutipan yang kemudian mengacu kepada PP 5 tahun 2021. Permen PUPR nomor 7, nah ini pencatatan rantai pasok saya sebut, sumber daya material dan peralatan konstruksi. Saya mendorong faktor utama rantai pasok kita, yaitu material, alat, kemudian manusia, dan terakhir adalah teknologi. Harusnya dalam Permen PUPR nomor 7 ini diadopsi dengan baik. Nah, apa hubungannya dengan globalisasi? Saat ini Permen 7 PUPR kemudian mendorong lahirnya Sistem Informasi Manajemen dan Peralatan Konstruksi (SIMPK). Saya menyampaikan kepada Bapak Sigit, Pak Singgi, dan Bapak dan Ibu sekalian, untuk SBU ya ke depan ini, karena relasinya dengan LSP, maka SIMPK itu kemudian menjadi persyaratan penting. Sehingga LPJK dalam minggu ke depan memastikan SIMPK-nya beres, simpannya beres. Nah, ini satu-satu semua sistem kita urut supaya ini nyambung di Kementerian PUPR. Permennya soalnya sudah ada. Nah, bagaimana dengan Permen PUPR nomor 8? Kemudian nomor 9, nah ini menarik, penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan yang menginspirasi Permen PUPR nomor 10, yaitu SMKK. Dulu SMKK sendiri, kemudian dengan adanya Permen 9 lahir Permen 10 dan Permen 12. Masalah berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam Presidensi Indonesia menyambut G20, adalah urusan leadership. Leadership di proyek menjadi hal yang penting. Bapak Menteri juga menyampaikan, menurut perintah Bapak Presiden juga, bahwa manusia tetap menjadi inti dari seluruh proses layanan, termasuk teknologi dan juga sistem rantai pasok. Maka selesai masalah-masalah yang ada di depan mata kita secara cepat yang saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan penyelenggaraan jasa dan usaha? Nah, ini ada hubungannya sama LPJK. Bapak dan Ibu sekalian, sejak LPJK ditetapkan, maka peran, tugas, dan tanggung jawab yang kami lakukan itu memastikan seluruh layanan berjalan dengan baik. Namun, dalam 1 tahun terakhir sesuai dengan SE Menteri PUPR nomor 2 tahun 2021, maka kami diberikan tugas dan layanan sehubungan dengan sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha. Nah, itulah kemudian berdasarkan PP 14 kami mencoba untuk mengajak masyarakat jasa konstruksi. Dan yang saya sampaikan di awal tadi, 2022 kita usahakan masa transisi ini berakhir. Sehingga peran LPJK bersama dengan seluruh kelembagaan memastikan bahwa apa yang dikerjakan dengan sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi ini bisa berjalan dengan baik. Baik di Kementerian PUPR
baik di LPJK, baik di antar kementerian dan lembaga. Nah, ini yang menjadi hal yang kita cermati bersama Bapak dan Ibu. APT, Asosiasi Profesi Trakitasi, nanti menghasilkan LSP, itu punya sistem, LSP-nya harus terintegrasi dengan BNSP, tanda petik siapkah BNSP, kemudian dengan OSS. Sistem OSS-nya nanti adalah mendaftarkan badan usaha dari si LSP-nya. Agak berbeda siklusnya, nanti saya ceritakan. Nah, peran kami bagaimana melakukan pencatatan dan juga akreditasi. Dari potret akreditasi yang ada, kita kupas satu persatu bagaimana proses penyelenggaraan jasa dan usaha. APT, saya selalu menyebut peran APT ke depan ini makin banyak. Sudah ada LSP, udah nggak ada kerjaan lagi dong? Enggak. Dengan adanya APT, dengan adanya LSP, maka APT atau Asosiasi Profesi Trakitasi menjadi center of knowledge management. Ya, walaupun berbasis kepada klasifikasi utamanya. Saat ini sudah ada 28 APT yang terpotret, 25 ditetapkan tahun 2020, yang 3 di tahun 2021. Memastikan seluruh jenjang tenaga kerja konstruksi dan klasifikasi berjalan dengan baik. Bagaimana dengan asosiasi badan usaha? Asosiasi badan usaha trakitasi saat ini ada sekitar 12. Ya. Nah, catatan kami yang perlu diperhatikan untuk teman-teman asosiasi badan usaha, yaitu PUB. Asosiasi profesi punya PKB, badan usaha punya PUB. Nah, siapa ini yang ngurus PUB? Nanti bisa ditanyakan. Saya juga akan gali dari situ. Tapi catatan saya, PUB adalah membina tenaga kerja konstruksi khususnya ahli, karena tidak mungkin badan usaha tidak punya tenaga ahli. Jadi, yang namanya asosiasi badan usaha juga melakukan PKB. Jadi kalau asosiasi profesi punya asosiasi badan usaha, dia punya LSP, dia punya LSBU, kalau terintegrasi sangat baik. Dan bagaimana dia menjadi inovator badan usaha berkelanjutan. Dari postur jumlah badan usaha jasa konstruksi yang ada yang kami petakan, Bapak dan Ibu sekalian, ini semua terkait dengan layanan yang dilakukan. Saya tambahkan satu lagi terkait rantai pasok yang terakreditasi. Saat ini baru satu asosiasi terkait rantai pasok. Bagaimana dengan urusan penilai ahli, terintegrasi juga secara digital, secara sistem, dan juga urusannya adalah LSP. Bapak dan Ibu sekalian, LSP dengan kategori P1, P2, dan P3, asosiasi profesi itu kategorinya adalah LSP P3, nah ini kita memastikan layanannya berjalan dengan baik. Saya cepat saja, nanti ada siklus layanan yang tadi saya sampaikan supaya terlihat bagaimana LSP itu harus berjalan. Saya sedikit mengingatkan, sarana prasarana, asesor, skema, dan TUK juga dipastikan dengan baik, karena kami ketika memberikan rekomendasi yang kami sampaikan kepada BNSP, seringkali urusan asesor menjadi sesuatu yang unik, karena harus tersertifikasi oleh BNSP. Nah, bagaimana bisnis proses LSP, saya masuk ke sana, karena waktunya, kita lihat bagaimana LSP melayani. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam slide yang saya sampaikan ini, atas nama pengurus kami boleh menyampaikan bahwa tenaga kerja konstruksi ketika akan memperpanjang atau mengurus SKK-nya, dia akan masuk kepada portal perizinan yang ada di Pusdatin Kementerian PUPR. Setelah itu akan memberikan notifikasi kepada SIKI, lalu SIKI memberikan notifikasi kepada LSP. Nah, LSP nanti berkoordinasi dengan BNSP untuk dapat administrasinya beres, dan juga LSP mendaftarkan dirinya di OSS. Prinsipnya tetap ada OSS, namun OSS bukan di gate depan. Jadi di sini dalam era digital globalisasi ini, peran kita asosiasi profesi membantu anggota kita dan yang lain untuk mengenal bagaimana yang namanya portal perizinan yang namanya dari Pusdatin PUPR. Nanti kita akan masuk ke sana untuk sama-sama kita lihat. Ya, ini draft bisnisnya. Saat ini yang LSP terlisensi BNSP sudah ada 8. Yang kami sudah berikan rekomendasi ada 18. Dipotret terhadap 3. Ya, terhadap LSP untuk 8 klasifikasi, maka jujur saat ini baru ada beberapa klasifikasi. Kita lihat dari LSP yang terlisensi, yaitu manajemen pelaksanaan,
sipil, dan mekanikal. Berarti masih ada 5 lagi. Yang kita harapkan IAI, teman-teman arsitek juga membentuk LSP, tinggal 4. Nah, tentunya untuk proses lisensi ini, jangan lupa setelah mendapat SK lisensi belum bergerak, belum berjalan. Harus ada witness dulu, setelah itu baru mendapatkan sertifikat lisensi dari BNSP. Setelah rekom diberikan oleh LPJK. Nah, kita masuk untuk LSBU Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang di Kementerian PUPR lakukan, saat ini sudah ada 9 LSBU. Untuk ketiga kategori yang diamanatkan oleh PP 14, jasa konsultansi sudah ada, pekerjaan konstruksi sudah ada, dan yang terintegrasi sudah ada. Jadi potret untuk LSBU 3 kategori itu sudah ada. Tinggal kami dorong untuk kemudian ditambahkan dengan potret yang ada. Nah, ini bisnis proses SBU. Catatan penting SKK adalah tadi sudah saya sampaikan, tapi SBU sudah pasti masuk gate pertama ke OSS. Dari OSS kemudian akan masuk notifikasinya ke Pusdatin. Dari Pusdatin portal perizinan akan notifikasi ke SIKI. Dari SIKI masuk ke LSBU. Berakhir di OSS. Sehingga kami tutup Bapak dan Ibu sekalian untuk SBU dan SKK, maka safety dan security untuk sertifikatnya kami sedang berkoordinasi dengan BSSN untuk e-signing dan QR code supaya benar-benar ini nanti aman. Tenaga kerja konstruksi asing menurut PP 14 2021 ini juga sekarang ini ternyata banyak tenaga kerja konstruksi asing yang memang belum disetarakan untuk bisa sama dengan kualitas yang ada di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya percepat. Sehubungan dengan di menit 34, 45 menit ya. Nah, kita masuk ke dalam sistem pengendalian rantai pasok yang ada di Kementerian PUPR. Tadi saya sampaikan, dalam era digital kita masuk dengan sistem yang memang benar-benar terintegrasi. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian lahirlah yang namanya SIMPK dalam konsep rantai pasok. Dalam Permen nomor 7 tahun 2021, material dan peralatan masih ada manusianya dan juga teknologinya. Nah, ini yang dikembangkan bagaimana nanti SIMPK paling tidak memotret material lebih dulu dan peralatan lebih dulu. Sehingga nanti bisa beres seluruhnya di seluruh Indonesia. Nah, big data ini diharapkan tercapai di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga SIMPK ini nanti akan berkorelasi dengan proses LSBU. Karena nanti tarik datanya ke sana. Nah, ini yang sedang didevelop oleh Kementerian PUPR sehingga big data ini benar-benar tercapai. Big data of material dan peralatan, big data untuk tenaga kerja konstruksi, big data untuk badan usaha. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu sekalian di cloud system kita ini nanti semuanya tersimpan. Nah, ini yang kemudian kita pastikan layanan yang dilakukan oleh seluruh teman-teman yang ada di masyarakat jasa konstruksi. Sampai kepada akhirnya layanan berhubungan dengan sistem cost management. LSP, LSBU kemudian memberikan satu tanggung jawab kepada si tenaga kerja konstruksi, si badan usaha untuk membayar sejumlah dana sebagai pengakuan profesionalisme. Nah, itu yang kemudian e-budgeting system. Sehingga LSP dan LSBU juga pakai e-budgeting. Nah, ini yang fitur-fitur ini kemudian dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Nah, ini semua layanannya nanti kemudian diadopsi semuanya di Kementerian PUPR dan kemudian kami di LPJK juga akan terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga kolaborasi itu semua tercapai dengan sistem yang ada di LPJK yang namanya adalah Spektrum. Oke, yang online terdengar suaranya. Di sini belum keluar suaranya.
Ya, yang di live terdengar, yang di JHCC kita lihat dulu sambil menunggu suaranya. Spektrum adalah satu layanan yang kemudian dikembangkan oleh LPJK secara digital, mengembangkan basis websitenya dan seluruh fitur-fitur dari sosial medianya. Sehingga sistem Spektrum ini nanti terintegrasi di Kementerian PUPR dan kami sudah launching tanggal 28 Oktober yang lalu adalah Smart Communication dan Smart Information. Melalui Spektrum kita bisa masuk ke media ini yang biru ya, Smart Information. Nah, kita bisa buka nanti di websitenya LPJK seluruh berita dan kemudian segala hal informasi terintegrasi di sana. Diharapkan bank data Smart Information ini memang benar-benar andal. Sekarang LPJK sedang memastikan seluruh layanan yang ada di Siki, apakah server kami itu memang oke, ditambahkan nanti dengan yang ada di Spektrum. Kemudian untuk Smart Communication. Nah, melalui Smart Communication ini, maka nanti seluruh layanan komunikasi, baik itu adalah masukan, saran, termasuk komplain, bisa masuk di websitenya LPJK. Bahwa kewajiban dari LPJK sebagai badan publik ini tentunya punya kewajiban yang sama sesuai dengan amanat undang-undang. Penguatan dari sisi SDM dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang penting, bahwa SDM harus kompeten. Saya sangat mendukung dibangunnya Spektrum dan tentunya mengikuti MSPM atau etika IT yang telah ada di DPR. TPID yang tadi direncanakan itu memang harus dipilih pada orang yang akan berubah. Nah, diharapkan dengan Spektrum ini Bapak dan Ibu bisa mengakses seluruh yang dilakukan oleh LPJK, Kementerian PUPR, seluruh layanan yang kami lakukan. Saya skip saja. Yang terbatas. Nah, bagaimana dengan PKB? Bapak dan Ibu sekalian, PKB sebagai layanan secara digital yang nantinya semua akan upload di sistem yang ada di Kementerian PUPR, maka kita akan lihat bersama-sama bagaimana PKB ini melayani. Nah, kita bisa lihat untuk website LPJK dengan juga sistem yang ada, kemudian PKB online-nya, dan berbagai hal sehubungan dengan layanan yang kami lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, itu mungkin gambaran dari apa yang coba kami berikan kepada kita semua. Untuk PKB sesuai dengan Permen 12 tahun 2021, ini semua sudah ada dalam kebijakan yang ada dan juga sistem aplikasi yang ada di LPJK dan juga di Kementerian PUPR. Semua terintegrasi dengan seluruh aplikasi yang ada di Kementerian PUPR, baik simpan, SIEPK, yang nanti akan tarik data untuk perpanjangan, baik itu untuk SKK dan juga untuk SBU. Baik, mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, waktunya 44 menit. Saya diberikan waktu 45 menit karena memang ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita bahas dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof, menarik sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, baik yang di studio sini maupun yang di online ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi itu karena beliau posisi di LPJK ya, di LPJK di mana beliau berbagi tentang berbagai kebijakan
terkini dan kebijakan-kebijakan yang akan dibangun ke depan kaitannya sama pembangunan nasional. Kita tahu bahwa ketika kita berbicara pembangunan konstruksi nasional, maka tidak bisa lepas dari ilmu yang disebut sebagai manajemen proyek ya. Jadi tadi banyak sekali disampaikan dan detailingnya itu bisa 5 semester ya, belajar tentang PMBOK sendiri itu udah banyak sekali, itu bisa buat tesis itu. Jadi memang kita tidak masuk di ranah detail, tapi ini adalah ranah kebijakan. Mohon maaf bagi para peserta mungkin yang berharap dapat informasi detail terkait sama manajemen proyek dan manajemen konstruksi, tapi ini lebih kepada ranah kebijakan-kebijakan yang harus kita antisipasi justru untuk melihat bagaimana kebutuhan buat diri kita ya untuk menghadapi dinamika-dinamika di mana kita sebagai tenaga ahli terlibat di dalam proyek-proyek di dalamnya. Kita tahu bahwa pemerintah lagi gencar untuk menyusun sistem informasi manajemen proyek ya, konstruksi. Tadi itu ada spektrum, sudah terintegrasi semua, di mana nanti akan termonitor semua kegiatan pembangunan konstruksi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, demikian disampaikan tadi semuanya oleh Pak Prof. Jadi kita mendoakan dan mendorong nih LPJK sebagai motor manajemen proyek pembangunan infrastruktur nasional. Ini ya diserahin untuk ngatur regulasi pembangunan infrastruktur nasional ini, bisa kita dukung rame-rame lah. Kita ngikutin di dalamnya, kita sebagai pelaku, sebagai profesional patuh dan taat terhadap regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan. Akhir kata kita kasih aplaus buat Pak Prof. Selamat sore, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Pak Sekjen yang sudah menjadi moderator untuk Pak Manlian hari ini. Sebelum saya menyerahkan ke Pak Agung yang ada di Zoom untuk menutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Prof Manlian atas nama DPN Intakindo, kami mengucapkan terima kasih sekali atas penyelenggaraan webinar siang sampai sore ini, dan judul penyelenggaraan manajemen proyek konstruksi di era globalisasi. Prof Manlian, maaf, kita sudah punya software aplikasi tentang online learning system atau Google Classroom, dan kita sudah bisa link Pak dengan spektrum yang Bapak jelaskan tadi. Jadi kita tidak hanya atau tidak melulu mengejar SKPK Pak, tapi proses belajar mengajar ini meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya meningkatkan mutu yang oleh Pak Menteri dan Pak Ketua LPJK selalu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih sekali kepada Prof Manlian Simanjuntak, Pak Andi sebagai moderator, dan teman-teman panitia semua, dan ini akan ada SKPK dan berlanjut, mudah-mudahan nanti merupakan suatu kegiatan yang serial. Akhirnya acara sore hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.